Nah, teman-teman kalau misalnya punya gambaran ya, kenapa misalnya kita bilang kalian juga harus belajar apa chain-chain yang lain juga. Karena kalau misalnya kan banyak yang tanya bro, masih awam di sini kayak tadi. Maksudnya apa sih kayak misalnya Ethereum itu Solana gimana gitu kan? Ada yang bilang Solana muntah darah. Gambarannya gini teman-teman ya. Kalian bayangin Ethereum itu kalau misalnya gue bilang kalau di kripto ya sekarang mungkin seperti New York City loh. Yes. Ya. Jadi Ethereum itu New York City. Nah di New York City ini lo bisa bangun-bangun gedung. Tapi kalau New York City gempa bumi, gedung-gedungnya hancur. Jadi kan teman-teman suka analogi gue bikin analogi lagi kota ya. Biar teman-teman gampang pahamnya. Layer 2 itu adalah gedung-gedungnya bro. Jadi kalau misalnya fondasi di New York City itu goyang, gedung-gedungnya itu jatuh. Ya. Nah Solana itu apa? Kenapa Solana turun? Solana itu seperti LA bro. Belum semahal New York City, ya kan? Orang-orangnya banyak yang bebas di sana, kan? Banyak yang suka berjudi di sana. Persis ya. Jadi New York City, kotanya serius, orang build DeFi, build bank di sana ya kan? Solana ini kayak LA kan lebih free gitu kan, makanan yang enak, banyak orang Indonya juga di sana yang sekolah, yang kuliah gitu loh. Banyak orang Indonya juga di Solana gitu kan, yang bikin apa token di sana. Solana tuh kayak LA. Kalau misalnya lihat kayak Avalanche itu mungkin seperti Chicago, dia mau jadi Silicon Valley tapi kayak nggak jadi gitu. Jadi itu Avax tuh anggapnya kayak Chicago. Dan lu bisa anggap ini kayak kota-kota bro. Sedangkan kalau misalnya near protokol tuh kita lihat kayak San Francisco gitu. Jadi semua ini kalian anggap kota. Dan semua layer 2 yang dibuild di atas layer 1 itu adalah gedung-gedungnya. Jadi that's why kita nggak pernah even masuk besar banget dari portfolio kita di layer 2 manapun bro. Ya. Karena layer 2 tuh kalau satu fondasinya goyang, lu salah bet nih. Soalnya mau build apa, orang bikin layer 2 di atas Ethereum. Ethereumnya goyang, wah itu akan gedungnya ambruk duluan bro. Ambruk pertama. Nah jadi gimana bro cara milih layer 1 dengan fondasi yang paling kuat? Pertama, lihat komunitasnya dulu. Ya. Karena apa? Karena komunitas itu yang menentukan sebanyak apa jaringan tersebut bertransaksi. Ya. Solana itu very driven by community. Community dari meme coin. Ya. Dengan istilahnya kita sebut dengan trances. Ya. Jadi orang-orang yang menggunakan Solana itu adalah orang yang terlibat dalam komunitinya. Itulah mengapa kalau kita lihat daily active usernya Solana itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kalau dulu misalkan komunitasnya Ethereum itu nggak goyah dalam artian memiliki fondasi community yang solid, dia mungkin sekarang nggak seturun ini harganya. Ya. Ya, jadi mereka masih trading di sana meskipun gas fee-nya mahal, ya, masih tetap akan ada ya alasan-alasan di komunitas tentang ya dan lain sebagainya ya. Tapi kalau sekarang ya kita ngebet apapun nggak lihat komunitasnya, kita yang akan kena imbas ya, rugi ya. Karena Ton pun juga not big enough ya komunitinya. Jadi setelah Pavel kena masalah, kabur orang-orang. Ya langsung drop signifikan. Padahal dulu diramal loh yang ngalahkan Solana itu ekosistemnya Ton. Ya. Tapi setelah Pavel ditangkap, CZ ditangkap, Solana naik. Jadi kenaikan Solana itu memang sangat driven by. Ya, dua pesaing utamanya yang foundernya masuk penjara. Nah, kripto itu teman-teman harus paham. Kayak kita punya posisi misalnya, kita masuk contoh, misalnya di Hyperliquid atau di Solana. Yes. Kita tuh masuk kecil sekali teman-teman dari portfolio kita. Karena gue juga pribadi itu kan ada gambar atau di belakang kakak itu yang semua altcoin sama Bitcoin. Jadi kita tuh selalu dominan di Bitcoin, always. Ya, always dominan di Bitcoin. Tapi kalau posisinya bisa naik bro, kita sangat happy dengan posisi yang naik. Jadi teman-teman harus tahu portfolio management. Contohnya, Pantera itu kita juga tahu besar sekali itu di Bitcoin. Ya, Pantera invest Bitcoin dari 2013. Yes. Apa yang terjadi? Ya sekitar 2 tahun lalu dengan Pantera. Dan Health CEO-nya, CIO, Chief Investment Officer ya bro, yang beli Bitcoin dari 2013, masukin uang, sekitar mungkin gue gak inget 5-6% dari portfolio di Terra Luna. Ya. Dan dia nge-shield bro di CNBC live. Ya. Jadi, apakah Pantera kebakaran karena Terra Luna? Jawabannya enggak. Karena Bitcoin tetap naik, ya. Lunanya bahkan ke 0. Bahkan dia masuk ton, dan ton itu minus 50%. Jadi, lu harus biasakan untuk take a loss gitu di kripto karena ini industri yang baru teman-teman. Tapi gimana bro tanggapan lu tentang orang yang jumping naratif di meme coin? Kalau meme coin memang sangat high risk high return ya. Karena kalau kita ngomongin ya Pantera dan juga Ton, ini kita lihat ya di websitenya aja dia publish artikel di 8 Mei 2024 ya. Ton our largest investment ever ya. Dan kita lihat di Mei ya 2024 ya. Dimana ya waktu itu sempat tinggi juga, tapi kalau kita lihat sekarang Ton ini dropnya dari high-nya ya ini 57% ya. Bayangkan sekelas Pantera, largest investment ever,
dia dropnya udah lebih dari 50%. Iya. Jadi nggak ada hedge fund manager ya atau aset manager apapun itu yang invisible dari namanya potensi loss, bro. Iya. Karena kripto ini lebih sulit dari Coba saham. dibukain tesisnya, tesis biar teman-teman lihat. Sama lu coba tolong cari bro di YouTube bro, Pantera Terra Luna. Ya. Jadi teman-teman lihat. Ya. Nah, investasi itu bukan sekedar cuman menang, tapi Ya. kalah cuman berapa itu pertanyaannya. Ya, ini tesis utama dari TON ya tesis utama dari Pantera terhadap TON pada saat itu adalah basis pengguna Telegram yang sangat gede. Jadi dia betting bahwa semua pengguna Telegram itu akan di onboard. Iya. Yang mana saat itu ya Pavel kena masalah, kemudian nggak jadi di onboard ya dalam skala yang sangat masif ya, sehingga ya kita lihat ya dropnya signifikan. Padahal dulu udah sangat menarik sekali bro, banyak project yang dibangun di TON itu kayak Telegram trade bot ya, kita bisa trade ya dalam waktu yang sangat instan dan lain sebagainya, tapi itu semua udah wipe out ya. Iya. Hanya karena satu case aja. Itulah mengapa ya teman-teman, kalau Pantera aja bisa salah ya apalagi orang biasa kan. Betul. Coba bro, kita lihat dari chart ya, dari TON. Pantera call di berapa itu? Ya sekitar di pre-chartnya ya. Tapi pre-chartnya pasti harganya tinggi ya, di sekitar ya mungkin 7 ya. Dimana ya kalau kita tarik ya dia dari high-nya itu udah dropnya 57%. Iya. Jadi meskipun di sini dia gembar-gembor biggest position ever, saya tetap yakin biggestnya tetap Bitcoin lah. Iya. Paling ini juga 10% dari total fund-nya dia. Tapi kalau Betul. 10% dari fund-nya dia itu kan 6 billion fund. Iya. 600 juta posisi, jadi dia mungkin nahan loss 200-300 juta USD sekarang. Betul. Jadi nobody is invisible ya di market. It's all about money management and portfolio allocation. Nah itu yang paling penting. Jadi teman-teman nggak cuma tentang mencarinya gitu. Ya. Karena kadang nggak bisa contoh. Apalagi teman-teman yang mau coba trading in out, switch meme coin. Ini gue kasih tahu ya teman-teman bahwa untuk lu bisa berhasil di trading harian itu almost impossible bro. Ya. Tadi gue baru bahas sama kakak ya di sebelah sana. Teman-teman harus ngerti tentang konsep yang namanya volatility drift. Nah ini makanya ini yang perbedaan kita ya sama orang-orang yang real ya ada di market. Nah teman-teman harus tahu apa itu yang disebut dengan volatility drift. Misalnya gini, lu punya uang 100 ya teman-teman ya. 100 terus rugi 10%. Uangnya jadi berapa? Coba kalian tulis di sini. Kalian interaksi sama gue ya. Gue ajarin kalian gimana caranya fund itu bekerja. 100 hilang 10%. Sisa berapa? 90 ya. 90 itu naik lagi 10%. Jadi turun 10, naik 10. Lu kira lu BP? Enggak. 90 naik 10% itu 99. Minus 1 dari posisi utama lu. Padahal lu mikirnya lu plus 10, lu minus 10. Nah itu namanya volatility drift. Itu namanya konsep gamma di market. Ya. Jadi itu yang lu kadang nggak paham ketika lu trade in out dari meme coin. Nah ini influencer miskin lu nggak ngerti. Ya. Mereka nggak ngerti basic finance, mereka nggak paham cara kerjanya bagaimana. Jadi kalau lu nggak ngerti konsep gamma ini, lu bahkan jangan coba untuk day trade. Don't even try. Ilmunya masih jauh banget gitu. Lu nggak ngerti tentang options pricing segala macam. Jadi ketika lu selalu ngira lu bisa balik modal, lu selalu rugi ya. Dan ada yang namanya Lindy effect bro di kripto, di mana bukan di kripto, di aset sih sebenarnya, aset pricing. Makin lama semua aset itu hidup. Makin lama, ya ini kakak tadi kita lagi cari tuh kan kasino sama trading. Tapi gue kasih kalian gambarannya sederhana tentang meme coin ya. Kenapa kita itu masuk meme coin, tapi ya 1% adalah. Kadang 0,1 bahkan. Fartcoin berapa? 0,001 lah kita masuk ya. Kenapa begitu? Karena gue kasih tahu ya. Lebih bagus ya, lu main di kasino dibanding lu itu main meme coin. Kenapa? Kasino itu tidak punya, misal lu ke Marina Bay Sands nih. Kasino itu tidak punya kepengenan untuk bangkrutin lu secara langsung. Maksudnya apa? Dia kasih lu minuman, dia pengen lu main lagi, dia pengen besok lu main lagi di situ. Sedangkan meme coin, foundernya itu cuma perlu lu all in sekali bro. Terus dia rug pull semua, terus bye-bye. Lu gak akan pernah lihat dia siapa, lu gak tahu dia siapa. Kita berkali-kali bro, ditawarin sama global. Oh kita lagi mau bikin meme coin ini, market maker ini, fund manager ini, kalian mau ikut gak bareng kita? Enggak, gak mau. Influencer ini ada A, B, C yang tier A di Twitter tuh. Influencer luar ya. Mau ikut bareng gak kita? Gak mau. Udah kalian gak usah promosi, cuma ikut masuk duit aja. Gak mau. Kenapa? Karena semua yang bikin meme coin itu punya semua alasan untuk ngerakpol kalian. Kasino itu masih perlu kalian balik lagi, dikasih hotel, dikasih ini.
Meme coin tuh enggak. Dia cuma perlu sekali uang lu masuk semua dia rampok semuanya. Jadi learn untuk beli sesuatu tuh based on fundamentals. Karena fundamental is everything bro. Yes. First pakai fundamental, technical dipakai untuk apa? Untuk entry ke asetnya bro. Untuk tahu kapan saat terbaik untuk kalian bisa entry ke asetnya. Ya. Jadi ini adalah konsep-konsep yang kita ajarin bro di dalam. Ya. Ini konsep-konsep yang kita pakai. Contohnya, kenapa based on fundamental bro? Kita coba buka riset kita bro, yang di aplikasi tentang IP. Ini kita cover udah lama sebenarnya, dari sekitar 7 bulan lalu. Ya kita udah ngikutin di YouTube-nya sebelum launching. Yeah. Dan coba kita buka bro, risetnya biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini story protocol. Ini blockchain berbasis IP. Yeah. Lihat nggak cara kita bikin risetnya? Itu fundamental research tuh. Itu fundamental, all fundamental. Sekarang lihat bro chartnya. Jadi liatin chart yang di bawah yang kita tulis di story itu di berapa? Ya ini jadi di 1,7 ya untuk story protokol ya. Dan ya jadi gainer ya di kripto ya untuk sekarang. Karena ya kalau kita lihat chartnya ya, kita lihat daily chartnya, oke. Ini kita alert di sini ya, di 1,7 ya. Berarti down here ya. Pre ya breakout dan ya kita lihat ya kenaikannya berapa banyak. Oke. Ya 392% ya dalam waktu seminggu.